Berikut beberapa contoh bentuk kerja. Yang dalam hal ini yang pertama kita bisa lihat pada benda pejal. Di mana pada benda pejal ini kita berikan tension ataupun ekstensi pada benda pejal. Gaya yang bekerja pada benda pejal ini dapat diformulakan dalam bentuk F itu sama dengan tegangan normal dikali dengan luas permukaan. Sehingga dalam hal ini kita bisa menghitung usaha yang bekerja pada benda pejal ini itu merupakan delta W gitu ya, di mana W di sini adalah kerja, itu sama dengan negatif daripada tegangan normal dikali A dx. Nah, dx di sini ini merupakan perubahan yang terjadi. Jadi perubahan yang terjadi antara X1 ke X2. Nah, di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini merupakan usaha yang bekerja pada benda itu bekerja untuk dx positif. Nah, dx positif yang dimaksud di sini diberikan kerja sehingga terjadi perpindahan. Ketika kita memberikan kerja yang kita berikan itu akan memberikan terjadinya perpindahan. Nah, perpindahan yang terjadi di sini terjadi dari X1 ke X2. Nah, dalam artian perpindahan ini terjadi untuk dx positif. Nah, selanjutnya contoh bentuk kerja pada regangan selaput cair. Jadi ini sebuah permukaan film, ya, permukaan film dengan gayanya itu ada F. Nah, terjadi perubahan daripada jaraknya itu sebesar dx. Nah, untuk menentukan gaya yang bekerja di sini, kita bisa tentukan ini merupakan F dikali itu F sama dengan 2L dikali tensionnya, tension kawat yang bergerak. Nah, sehingga kita bisa tuliskan usaha yang bekerja pada benda tersebut, pada regangan selaput cair ini adalah min 2L tau dikali dx. Nah, dx-nya ini perpindahan yang terjadi, sama seperti benda pejal sebelumnya. Contoh lain daripada bentuk kerja itu ada pada daya transmisi poros. Nah, ini bagaimana sebuah motor itu dapat menghasilkan sebuah bentuk energi lain. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada energi listrik yang dihasilkan daripada motor. Nah, energi listrik ini nantinya akan diubah dalam bentuk energi putar. Nah, torsi yang bekerja pada poros itu disebut dengan tau, gitu ya. Torsinya itu merupakan perkalian antara gaya yang bekerja, dalam hal ini merupakan gaya tangensial, dikali dengan radius porosnya. Nah, sementara kecepatan titik ini merupakan review daripada fisika dasar yang sudah pernah kita pelajari. Kecepatan titik tertentu pada rotasi itu merupakan kecepatan linear, yaitu kecepatan sudut dikali radius porosnya. Sehingga kita bisa tentukan daripada dayanya itu merupakan, kita bisa masukkan formulanya, gaya tangensial dikali dengan kecepatan linearnya. Sehingga kita hasilkan bahwa daya itu merupakan torsi dikali kecepatan sudutnya. Selanjutnya, daya listrik pada baterai. Nah, di sini ada energi listrik gitu ya, yang dihasilkan karena adanya beda potensial. Energi listrik ini akan mengalir ke baterai sehingga dihasilkan beda potensial yang kita simbolkan dalam bentuk seperti ini. Nah, jika kita ingat lagi pelajaran waktu fisika dasar, jika arus dan beda potensial berturut-turut, jadi arus itu kita simbolkan dengan I, dan beda potensial itu kita simbolkan dengan GGL. Maka daya yang bekerja itu merupakan GGL dikali dengan arus. Nah, sebelumnya pernah kita pelajari di mana arus itu merupakan muatan persatuan waktu. Sehingga usahanya ini bisa kita tentukan dengan negatif daripada beda potensialnya dikali banyaknya muatan persatuan waktu. Pada sebuah sistem tertutup, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan. Selain oleh kerja, gitu ya, sudah kita bahas sebelumnya mengenai kerja. Selain oleh kerja, itu dapat berinteraksi dengan lingkungan itu oleh panas. Nah,
Sebelumnya kita sepakati dulu perjanjian tanda dan notasi oleh panas gitu ya. Jadi ketika Q ataupun suatu panas itu atau suatu kalor itu ditransfer pada sistem, itu Q itu akan bernilai positif. Namun ketika Q akan bernilai negatif, itu dalam artian panas itu ditransfer dari sistem. Jadi ketika panas ditransfer dari sistem, berarti sistemnya tersebut akan mengalami pengurangan kalornya atau panasnya. Sementara ketika sebuah panas ditransfer pada sistem termodinamika, maka kalornya akan bertambah, sehingga Q akan bernilai positif. Sama seperti kerja, nilai energi oleh panas itu tidak bergantung pada kondisi awal dan juga kondisi akhir, tetapi bergantung pada lintasannya. Sehingga perpindahan energi oleh panas ini dirumuskan dengan Q integral daripada dou Q. Laju perpindahan panas. Sebelumnya kita sudah belajar laju transfer energi. Sekarang kita belajar laju perpindahan panas atau laju perpindahan kalor. Itu disimbolkan dengan Q dot. Nah, untuk menentukan Q-nya itu berarti integral daripada Q dot yang dimana kita integralkan terhadap dt gitu ya. Kita integralkan ini pada dt. Nah, ini dalam artian kita integralkan dari T1 sampai ke T2. Ini menentukan waktunya gitu. Heat flux atau laju perpindahan panas. Persatuan luas itu disimbolkan dengan Q kecil dot. Jadi itu berbeda ya. Q kecil dot, laju perpindahan panas itu disimbolkan dengan Q besar dot. Tapi laju perpindahan panas persatuan luas itu kita simbolkan dengan Q dot. Q kecil dot. Nah, ketika kita menentukan laju perpindahan panas, tadi kan ini laju perpindahan panas persatuan luas. Nah, ketika kita menentukan laju perpindahan panasnya yang dalam artian Q besar dot itu sama dengan integral, di mana ini kita integralkan pada dA. dA di sini tergantung pada satuan luas permukaannya. Perpindahan energi oleh panas itu dapat terjadi dalam 3 proses, baik itu proses konduksi, konveksi, bahkan juga proses radiasi. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah proses konduksi. Jadi, dalam proses konduksi, mediumnya itu bisa dalam bentuk padatan, gas, dan juga cairan. Ini merupakan perpindahan energi dari substansi partikel yang energinya itu berinteraksi dengan partikel yang berkedekatan yang kurang energi gitu. Jadi perpindahan panas konduksi ini akan berbanding lurus dengan gradien temperatur. Jadi perpindahan panas konduksi ini berbanding lurus dengan gradien temperatur. Ini merupakan gradien temperatur yaitu dt terhadap dx, ini merupakan gradien temperatur. Nah, dapat kita formulakan itu sama dengan negatif daripada K dikali A dikali daripada gradien temperaturnya yaitu dt terhadap dx. Nah, K di sini ini merupakan konduktivitas termal. Nah, A di sini merupakan luas permukaannya. Ada tanda negatif di sini. Tanda negatif itu merupakan konsekuensi ataupun akibat penurunan temperatur. Jadi, dari sini, dari gradien temperatur ini kita bisa lihat bahwa ada terjadi penurunan temperatur terhadap dx. Jadi penurunan T ataupun temperatur terhadap dx, sehingga akibat penurunan ini kita simbolkan dengan negatif. Untuk perpindahan energi oleh panas secara radiasi. Radiasi termal itu merupakan diemisikan oleh materi sebagai akibat dari perubahan konfigurasi elektron yang terdapat pada atom. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini kita bisa rumuskan atau bisa kita formulakan dalam bentuk I itu sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan-Boltzmann-nya dikali A dikali T-nya. Ini emisivitas itu merupakan efektivitas radiasi suatu permukaan yang kemungkinannya itu berada di antara 0 sampai dengan 1.
Dan di sini konstanta Stefan Boltzmann ini merupakan sudah konstanta, sudah mutlak dari Stefan Boltzmann, yang ini 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Untuk perpindahan energi oleh panas secara konveksi, ini merupakan perpindahan energi antara sebuah objek dengan lingkungannya karena adanya gerakan fluida. Ini bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Jadi karena adanya sebuah gerakan fluida, pergerakan fluida, sehingga terjadi perpindahan energi antara sebuah objek dengan lingkungannya. Nah, panas konveksi ini bisa kita formulakan Qc itu sama dengan H dikali A dikali perubahan daripada temperaturnya. Perpindahan energi pada sebuah sistem tertutup melalui kerja dan juga panas itu disebut dengan hukum termodinamika pertama. Jadi, perubahan energi ini berarti terjadi perubahan energi panas, gitu ya. Perubahan energi yang terjadi, yang dalam hal ini terjadi dalam keadaan setimbang. Yang ini dihasilkan melalui perubahan kerja dan perubahan panas. Nah, ini yang disebut dengan hukum termodinamika pertama. Laju perubahan energi itu dapat kita tentukan. Jadi, laju perubahan energi itu merupakan kita dapat formulasikan, berarti turunan daripada E terhadap dt. Ini merupakan sama dengan perubahan dari Q dot dikurang W dot. Sehingga kita bisa simpulkan seperti ini formulanya. Pada termodinamika terjadi siklus yang disebut dengan siklus termodinamika. Nah, siklus termodinamika ini merupakan sebuah urutan proses yang mulai dan juga berakhir. Yang ini dalam keadaan yang sama. Contohnya itu sirkulasi steam, gitu ya, melalui sistem pembangkit listrik. Jadi kita bisa lihat di sini ada skema diagram pada dua bentuk siklus termodinamika. Ini kita pelajari lebih lanjut mengenai siklus mesin panasnya. Jadi kita sudah belajar untuk siklus mesin panas, kita memberikan hot body gitu ya untuk Q-in-nya, dan yang Q-out-nya itu ada yang disebut dengan Q-out. Jadi ketika kita memberikan suatu panas pada sebuah sistem, ada juga panas yang akan keluar. Nah, W-nya itu atau power cycle-nya itu kita sebut dengan Q-in dikurang Q-out. Jadi banyaknya panas yang masuk pada sistem dikurang dengan banyaknya panas yang keluar pada sistem. Nah, efisiensinya ini kita bisa hitung melalui kerja per banyaknya panas yang masuk atau dalam artian Q-in. Jadi ini bisa kita sederhanakan, efisiensi itu sama dengan Q-in dikurang Q-out gitu per Q-in. Ini sama dengan 1 dikurang Q-out per Q-in. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya di termodinamika pada fisika dasar 1. Efisiensi sempurna itu jika dihasilkan 100%. Yang terjadi bila semua kalori yang diserap oleh sistem itu diubah menjadi kerja. Jadi tidak ada kalori yang dilepas, jadi tidak ada Q-out-nya. Semua kalori yang dihasilkan itu, semua kalori yang diserap itu diubah dalam bentuk kerja. Jadi Q-in yang dihasilkan ini semua dihasilkan dalam bentuk kerja. Jadi tidak ada kalori yang dilepas. Namun, kita tidak akan pernah mungkin menemukan atau membuat mesin dengan efisiensi 100%. Pasti akan ada panas yang akan dibuang atau kalori yang akan dilepas. Itu tidak akan mungkin dihasilkan. Jadi, dari sini kita bisa simpulkan, sebuah mesin yang memiliki efisiensi yang semakin besar, berarti sebuah mesin itu dalam kategori hampir menuju sempurna. Untuk siklus mesin pendingin, gitu ya. Untuk siklus mesin pendingin ini kita bahas sebelumnya waktu week pertama kita bahas mengenai refrigerator. Koefisien dari performance-nya ini dapat kita simbolkan dengan beta, di mana beta ini sama dengan Q-in per daripada kerja yang dihasilkan. Nah, ini kalau tadi kita bahas tentang efisiensi, jadi pada refrigerator ataupun siklus mesin pendingin, refrigerasi, kita simbolkan efisiensinya itu dalam bentuk beta. Nah, ini sama dengan Q-in per Q-out dikurang Q-in. Dan untuk siklus heat pump-nya itu, pompa pemanasnya itu kita turunkan atau kita formulasikan dalam bentuk seperti ini, Q-out per
daripada kerja yang dihasilkan. Oke, demikian pertemuan kita pada week 2. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih.